Shalom keluarga damai, perkenalkan saya Nugroho dan istri saya Farida. Kami dikaruniai 2 anak cowok yang saat ini sedang kuliah di semester 5 dan semester 1. Bapak Ibu, mencintai anak adalah natur semua orang tua. Namun, cara mencintai dan mengasuhnya tentunya berbeda-beda. Nah, perkenankan kami berdua berbagi mengenai pola asuh dan komunikasi kami kepada anak-anak. Kami akan membaginya sesuai dengan stage perkembangan anak, yaitu dari prasekolah, SD, remaja, dan sampai kuliah saat ini. Yang pertama adalah prasekolah. Nah, pada kesempatan ini, istri saya yang akan berbagi kepada kita semua. Seperti umumnya anak-anak prasekolah, dunianya dipenuhi belajar sambil bermain. Demikian juga anak-anak kami. Yang paling kami ingat di masa itu adalah kami melatih mereka punya pola keteraturan dan disiplin seperti jam makan, bermain, dan istirahat. Pengenalan atas tanggung jawab dan konsekuensi dari suatu tindakan juga mulai kami perkenalkan. Pernah kami meminta anak kami untuk melap sendiri ompolnya, karena dia mengompol di lantai. Sementara dia sudah bisa bilang kalau mau pipis. Meskipun sebenarnya kami tidak tega juga. Pengenalan akan Tuhan, selain dilakukan di rumah, kami juga sudah membawa anak-anak ikut sekolah minggu sejak anak-anak balita. Ruang Nuh membawa memori tersendiri di masa kecil mereka. Dan sejak itu, hari-hari mereka dipenuhi dengan lagu-lagu sekolah minggu, plus CD Kevin dan Karin yang diputar tiap hari. Anak-anak juga peniru yang baik ya. Beberapa kali menirukan, bukan hanya ucapan tapi juga gaya kami. Dari sini kami berpikir bahwa mendidik anak adalah seperti kaca cermin. Jadi kami juga berusaha mencontohkan sikap dan ucapan kepada anak. Bahkan sampai SD pun, anak-anak juga menirukan ucapan-ucapan teman di sekolah atau lingkungan. Bagaimana nih Pak saat mereka SD? Betul sekali. Kayak pernah marah ketika anak kami mengucapkan kata-kata kotor. Marah kami adalah sebuah demonstrasi sikap kami bahwa tidak ada toleransi untuk hal itu. Usia SD ini menjadi seni tersendiri dalam mengasuh anak, karena pergaulan mereka yang semakin luas. Di range usia ini, kami coba memadukan pola asuh tarik dan ulur, seperti main layang-layang ya. Artinya, kami tetap asik dan santai dengan anak-anak, seperti nonton TV bersama, bermain bersama, berolahraga bersama, kadang juga kongko. Namun di sisi lain, kami juga mendisiplin anak di dalam belajar, kursus, dan juga sikap dengan orang lain. Kebetulan juga, kami tidak memiliki asisten rumah tangga. Sehingga ini menjadi kesempatan bagus untuk anak-anak berlatih melakukan tanggung jawab rumah tangga, seperti menyapu, mencuci piring. Bahkan di kelas 5 dan 6 mereka sudah setrika baju sendiri. Aturan-aturan atau batasan-batasan dalam keluarga juga kami berikan ke anak-anak. Nah, setelah mereka SMP dan SMA, bagaimana ya mereka merespon batasan ini, Bu? Terus, gimana nih komunikasi dengan anak-anak remaja ini? Di masa ini memang tidak mudah, karena anak zaman now ini mulai dominan mengekspresikan pendapat sendiri dan tidak soft lagi dalam menerima nasihat. Beberapa hal yang kami lakukan saat anak-anak di usia remaja, seperti mengajak anak-anak melihat ke depan, mulai membangun impian mereka. Kemudian juga menekankan etika, mengajari self-management. Kami memberi singkatan TRD, Time Management, Responsibility, dan Disiplin. Aktivitas bersama seperti goes, kongko juga masih kami lakukan. Di usia ini, kami juga mulai membuka komunikasi mengenai lawan jenis dan LGBT, memantau penggunaan gadget, memperkenalkan dunia pelayanan kepada anak-anak. Di usia remaja ini, kami lebih sering sharing pengalaman iman kami dulu saat kondisi kami tidak baik-baik saja dan berjuang bersama Tuhan. Pengalaman keluarga kami dalam menghadapi tantangan hidup yang sudah kami lewati bersama, sering kami ceritakan ulang kepada anak-anak, sambil mengingatkan lagi betapa Tuhan berjalan bersama kami di masa-masa sulit tersebut. Masalah yang sepertinya terselesaikan dengan baik, ternyata Tuhan yang bekerja. Semua itu anak-anak perlu mengingat, agar kelak saat mereka mengalami pergumulan, mereka tahu hanya kepada Tuhan saja mereka berharap. Kini tiba saat mereka berkuliah. Di usia ini, pengaruh eksternal semakin banyak
dari dosen, teman-teman, komunitas, juga medsos. Perbedaan sudut pandang sering kami alami. Namun ada satu hal yang kami sampaikan beberapa kali ke anak-anak. Begini, Cah atau Nak, ibarat pesawat, SMA itu seperti mau terbang yang masih di landasan pacu. Udah mulai kenceng sih, tapi masih di landasan pacu. Nah, kalau kuliah, walaupun masih di landasan pacu, tapi makin cepat dan hidung pesawat sudah naik. Bapak dan Ibu tidak tahu Tuhan akan menempatkan kalian di mana. Tapi akan tiba waktunya untuk kalian terbang meninggalkan Bapak Ibu. Sekarang, maksimalkan waktu yang Tuhan berikan 4 tahun selama masa kuliah. Hargai kebersamaan dengan Bapak Ibu. Di sisi lain, aktiflah di kampus, gereja, atau organisasi keagamaan non-gereja. Cari kredit poin selain indeks prestasi. Bangun diri kalian hingga siap terbang nanti. Keluarga Damai, sambil kuliah, mereka juga membantu kami di pekerjaan kami. Kami juga encourage anak-anak untuk mengembangkan komunikasi. Karena kami meyakini bahwa segala sesuatu di dalam kehidupan tidak bisa dilakukan sendiri. Tapi ada kerjasama-kerjasama. Jadi, di masa kuliah ini, peran kami adalah mempersiapkan anak-anak memasuki dunia mandiri. Keluarga Damai, ternyata peran kita sebagai orang tua tidak hanya sekedar menyiapkan next generation, tapi lebih dalam lagi, yaitu membentuk future leader, pemimpin-pemimpin masa depan. Tantangan dalam membesarkan anak-anak tidaklah kecil dan butuh kesabaran. Kami juga bukan orang tua yang sempurna, namun mari kita melibatkan Roh Kudus. Biarlah Roh Kudus sendiri yang membentuk perkembangan anak-anak, serta melindungi mereka dari hal-hal yang tidak baik. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang terkasih, kami ingin menyerahkan anak-anak kami dalam tuntunan dan pelindungan Roh Kudus. Bentuklah mereka menjadi manusia yang cukup kuat, namun juga memiliki kerendahan dan kelembutan hati. Bentuklah mereka menjadi anak-anak yang taat dan setia kepadamu ya Tuhan. Dan kelak, juga berikan mereka pasangan hidup yang setia kepadamu. Berkati kami selaku orang tua, karuniakan kami hikmat dan kesabaran, hingga anak-anak kami bertumbuh dan berkembang seturut rancangan-Mu ya Tuhan. Amin.